Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana melakukan kegiatan peramalan dengan menggunakan data time series. Jadi ini adalah salah satu teknik yang penting untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama sekali bagi rekan-rekan bisnis digital yang ingin mendalami analisis data, karena biasanya banyak sekali hal data yang kita temui di lapangan itu bentuknya time series, dan itu bisa kita manipulasi, bisa kita olah menjadi informasi yang berguna, tidak hanya untuk saat ini, bahkan untuk masa depan. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu time series. Jadi kalau misalnya time series itu adalah data time series ya. Data time series itu merupakan data runtut waktu, yaitu data yang dikumpulkan, dicatat atau diamati dalam serangkaian tahapan waktu. Atau dengan kata lain, time series ini merupakan sekumpulan data yang berasal dari waktu-waktu yang dikumpulkan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, tahunan ya. Yang contohnya misalkan data perusahaan penjualan setiap bulan dari sebuah perusahaan itu bisa disebut sebagai data time series. Data harga saham setiap harinya, pergerakan harga saham setiap harinya itu juga dinamakan sebagai data time series. Kegunaan data time series ini banyak sekali. Jadi kita bisa melakukan penelitian terhadap suatu objek, apakah saham, apakah kripto, apakah penjualan, apakah jumlah pengunjung atau produksi dari waktu ke waktu. Contohnya misalkan tadi ya, suatu perusahaan punya data penjualan selama 5 tahun yang di breakdown per hari mungkin, atau per minggu, per bulan, per kuartal, dan lain sebagainya. Jadi nanti dengan adanya data ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Apakah dari data time series yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita buat itu terjadi penurunan atau kenaikan penjualan selama 5 tahun tersebut, dan pada waktu kapan penurunan penjualan atau peningkatan penjualan terjadi. Siapa tahu ada data yang bersifat seasonal ataupun musiman. Terkadang ada juga yang bentuknya tren seperti itu. Kemudian ada juga kita bisa melakukan yang namanya prediksi atau peramalan penjualan di masa datang dengan menggunakan data yang berasal dari masa lalu. Kita bisa membuat suatu model, kita bisa membuat suatu persamaan yang bisa memprediksi kira-kira nanti di masa depan penjualan akan berapa. Tentu saja nanti kita akan melihat juga datanya itu bentuknya konstan ataupun periodik, atau nanti bentuknya seasonal ataupun musiman. Nah, ada banyak caranya untuk melakukan analisis time series. Salah satu yang paling populer itu adalah seperti moving average ataupun exponential smoothing, Winters ataupun ARIMA ya. Yang paling canggih memang bentuknya adalah ARIMA gitu ya. Tapi nanti kita akan pelajari di sesi berikutnya. Metode yang pertama yang perlu kita ketahui adalah metode analisis time series yang sederhana terlebih dahulu ya. Contohnya adalah metode analisis exponential smoothing. Jadi di sini merupakan suatu metode peramalan dengan teknik penghalusan atau pemulusan yang berdasarkan rata-rata bergerak tertimbang dari data yang secara eksponensial disajikan setiap waktu. Jadi nanti di dalam exponential smoothing ini ada beberapa metode lagi ya. Contohnya ada yang simple exponential smoothing. Jadi di situ kita menafikan atau tidak memperdulikan data yang ada tren ataupun faktor musim. Jadi tidak semua data itu isinya tentang tren ataupun musim. Walaupun banyak, nanti kita akan melihat bahwa satu data itu bisa jadi ada trennya, dan bisa jadi tergantung pada musiman. Contohnya kayak misalnya data penjualan produk-produk pertanian itu biasanya musiman. Nah, kemudian ada juga metode double exponential smoothing atau biasanya kita sebut sebagai Holtz method ya. Jadi ini sudah mulai memasukkan faktor
tren tapi tidak terdapat faktor musiman. Ada juga nanti metode double exponential smoothing Brown's linear trend, atau kita biasanya secara singkat kita sebut sebagai metode Browns. Jadi merupakan pengembangan dari Holtz ya. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya metode exponential damped trend. Jadi sudah mulai memasukkan kayak misalnya beberapa level trend dan damping trend. Nah, kalau kita bicara yang exponential smoothing ya, kalau kita bicara masalah exponential smoothing, biasanya kita tidak memasukkan faktor tren dan musim, atau tidak memasukkan faktor musiman ya, atau seasonal. Untuk seasonal biasanya ada metode analisis sendiri, namanya adalah metode Winters. Jadi merupakan metode peramalan yang mengolah data time series yang biasanya kita memperkirakan data tersebut memiliki rata siklikal ataupun seasonal ataupun musiman. Nah, ini nanti ada konstanta, ada 3 konstanta faktor penentunya ya. Misalnya ada faktor konstanta pemulusan atau exponential smoothing itu sendiri, ada tren, dan kemudian kita masukkan juga musiman. Cara mengerjakannya ataupun menganalisnya juga agak berbeda dengan exponential smoothing yang biasa. Biasanya metode ini terdiri dari 2 metode. Ada metode Winters additive dan ada juga Winters multiplikatif. Kalau Winters additive itu sifatnya adalah penjumlahan beberapa komponen tren dan musiman. Jadi nanti dihitung berdasarkan penjumlahan komponen tren dan komponen musiman. Sedangkan kalau misalnya Winters itu multiply ya, biasanya adalah penggadaan komponen-komponen data tren dan data musiman. Biasanya juga kalau misalnya Winters additive ini digunakan kalau misalnya ada perbedaan data dari setiap musim, di mana perbedaannya itu relatif konstan. Kemudian untuk yang Winters multiplikatif itu biasanya dia tidak konstan, jadi proporsional terhadap musim-musim, ada penambahan proporsional dari musim-musim sebelumnya. Nah, tentu saja ada banyak sekali bentuk peramalan ya, peramalan data time series ya. Untuk meramal itu kita tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan satu metode saja, tapi harus biasanya kalau misalnya profesional biasanya dia punya beberapa cara atau beberapa metode yang digunakan sekaligus untuk melakukan peramalan. Jadi biasanya ada 6 metode, ataupun ini kan kita tadi bicara ada 6 metode gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk menentukan mana metode yang paling mendekati dengan data yang nyata. Jadi kita berusaha untuk mencari mana metode yang paling mendekati kenyataannya. Jadi peramalannya lebih tepat. Walaupun saya bilang bahwa yang namanya peramalan itu tidak ada yang namanya 100% plek sama seperti yang data nyatanya. Jadi pasti ada errornya. Namanya juga ramalan gitu kan ya. Ramalan itu ya biasanya bisa kita paling banter lah ya, paling tinggi itu ya 95% bisa kita percayai, 5%-nya itu isinya error. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menentukan yang terbaik? Tentu saja ada beberapa indikator utama. Ada banyak sih sebenarnya, ada MSD, ada MSE, macam-macam gitu. Tapi biasanya para analis data gitu untuk peramalan biasanya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah mean absolute error dan kedua adalah mean absolute percentage error. Jadi kalau misalnya mean absolute error MAE, kita bilangnya MAE ya. MAE ini merupakan indikator yang mengukur keakuratan peramalan melalui keabsolutan rata-rata keadaan gelap atau kesalahan peramalan. Jadi kita nanti akan melihat bahwa berapa besar sih sebenarnya rata-rata errornya yang terjadi pada setiap model peramalan. Semakin besar nilai MAE ini, maka errornya semakin besar pula. Jadi kita mengharapkan kalau misalnya metode peramalan yang terbaik adalah MAE-nya yang paling kecil. Jadi
tentu saja kalau misalnya kita menginginkan peramalan yang tepat ataupun peramalan yang bagus sesuai dengan data nyatanya, kita menginginkan errornya kecil, jangan error yang besar. Itu sudah lazim ya, sudah umum. Jadi pengennya kita MAE ini jumlahnya rendah atau tingkatnya rendah. Sedangkan mean absolute percentage error ini merupakan indikator yang mengukur perbandingan antara keabsolutan rata-rata kadar galat peramalan dengan nilai aktual setiap periodenya. Jadi lebih kepada berapa persen sih model yang kita buat ini mengalami kesalahan. Jadi tentu saja semakin tinggi persentase kesalahannya, maka akan semakin buruk peramalan kita. Jadi kita menginginkan yang namanya persentase error daripada peramalan ini sedikit ataupun kecil. Ini ada beberapa rumusnya, tapi nanti kita akan menghitung menggunakan alat yaitu SPSS. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan simple exponential smoothing. Di sini sudah ada beberapa cara-caranya ya. Ada simple, ada Holtz, ada Bronze, ada damped exponential smoothing. Nah, bagaimana caranya? Kita lebih baik coba praktek saja. Ini sebenarnya gampang rekan-rekan semuanya. Jadi kita coba buka terlebih dahulu ya SPSS-nya, SPSS ya. Dan juga jangan lupa buka datanya. Nah, ini SPSS sudah terbuka. Kemudian ini datanya ya, kita masukkan. Misalkan di sini ada sebuah perusahaan mebel, dia berusaha untuk meramalkan di sini ada data tahun ya. Jadi ada tahun 2011 ya, Juli 2011 sampai dengan Februari 2013. Jadi kita ingin meramalkan, let's say katakanlah di 5 bulan setelah Februari 2013 itu penjualan itu akan seberapa besar ya, dengan menggunakan beberapa metode ya, karena tidak ada satu metode yang paling tepat. Jadi kita harus mencoba beberapa metode dan nanti kita cari indikator yang paling rendah. Jadi di sini kita akan coba mencari di sini ada Januari, Februari, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, sampai Juli 2013. Jadi 5 bulan ke depan itu kira-kira nanti penjualannya berapa sih? Nah, ini kan kita kan biasanya kan perusahaan itu kan menentukan target. Nah, itu tidak sembarangan, biasanya dengan menggunakan teknik peramalan seperti itu. Gimana cara menggunakannya? Pertama kita buka terlebih dahulu ya, rekan-rekan semuanya. Di sini ada ini ya, datanya, namanya analisis time series. Jadi di sini ada dua sheet di sini, ada yang smoothing, ada yang winters. Nanti winters kita gunakan untuk metode winters. Nah, kita pakai yang smoothing seperti ini. Ada sales mebel segala macam ya. Nah, untuk supaya ini harus dimasukkan terlebih dahulu ke SPSS ya, file, open data, langsung aja cari di mana tadi di folder yang Anda simpan. Kemudian ini file tabnya, jangan lupa cari yang Excel, klik aja kemudian open ya. Nanti teman-teman semuanya cari ya di sini worksheetnya yang smoothing, kemudian oke kan saja. Oke, ini adalah tahun ya, dan ini adalah sales atau mebel. Yang kita genokan nanti adalah sales and mebel. V3 nya nggak usah, ini kelebihan, saya salah tulis kelihatannya, tinggal clearkan aja terlebih ya. Datanya ini ya, tahun ini date ya, sudah numerik oke. Scale semuanya oke. Setelah ini rekan-rekan semuanya tinggal kita coba untuk pertama kita pakai simple exponential smoothing terlebih dahulu ya. Tinggal masuk ke analyze ya, kemudian kita masuk ke forecasting. Nah, kemudian nanti create model. Kalau yang di bawah 25 biasanya masih create model. Tapi kalau misalnya yang di atas 25 SPSS 25 dia create traditional model ini. Oke, tinggal kita klik aja, klik ya.
Ini oke kan saja. Nah, nanti di sini ada dependent, ada independent, yang kita masukkan yang sales, yang bagian sales mebelnya. Nah, masukkan saja, oke. Kemudian nanti metodenya kalian pilih saja exponential smoothing ya. Setelah itu kriteria. Nah, kriterianya nanti di sini ada non seasonal, ada seasonal. Karena kita bentuknya exponential smoothing ya, tidak ada seasonalnya, kita gunakan yang non seasonal ini. Di sini ada simple, holds, brown, and rapid trend ya. Kita gunakan terlebih dahulu simple ya. Continue. Kemudian di statistik rekan-rekan semuanya, nah ini dia ya, mean absolute percentage errornya dicentang, mean absolute errornya juga dicentang ya. Display forecast, kalau misal display forecast berarti nanti di sini ya, di sebelahnya nanti akan keluar nilai-nilai yang di forecast ataupun 5 bulan tadi ya. Saya kan ada 25 bulan, 5 bulan yang kita cari, kira-kira 5 bulan ke depan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nanti Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, itu berapa penjualannya gitu ya. Tinggal kita klik aja display forecast, kemudian nanti masuk ke klik ke plotnya. Klik aja fit value. Setelah itu output filternya save ya. Save ini nanti kita masukkan nilai prediksinya, ramalannya tadi yang 5 bulan tadi. Lower confidence limit sama upper confidence limit juga kita masukkan. Artinya apa rekan-rekan? Ini adalah nilai paling rendah dari perkiraan kita, ini adalah upper, ini adalah nilai paling tinggi perkiraan kita. Tinggal klik aja, tiga-tiganya kita pilih, kemudian optionnya pilih yang first case after end of estimation period through a specific date. Oke, klik aja. Tadi kan ada berapa bulan ya, ada 20 bulan. Kita ingin mencari 5 bulan ke depan. Jadi observasinya yang ingin kita buat adalah 25 ya, berarti karena kita tambahkan 5 bulan seperti itu. Kalau misalnya semuanya sudah tercentang, oke semuanya, habis itu tinggal oke kan saja. Oke, nah di sini terlihat ya. Oke, modelnya adalah simple ya, model fit ya. Ini model fitnya, model statistik. Nah, nanti yang teman-teman lihat nanti MAP sama MAE nya. MAP ini persentase ya, MAE ini adalah rata-rata. Jadi di sini ada kesalahan sekitar 1,153%. MAE nya jadi deviasi ataupun perbedaan nilainya itu ya rata-rata nilai antara asli dengan yang kita prediksi rata-rata itu 2,750. Nilai MAP dan MAE harus kecil itu kan ya. Nah di sini ada forecast, ini bulan 21, 22, 23, 24, 25, atau ini adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli. Forecastnya simple ya. Kalau simple itu biasanya dia konstan hasilnya. Dia konstan 265, 265, 265, 265. Walaupun konstan seperti ini, di sini ada UCL, ada LCL-nya. UCL adalah upper ya. Kalau misalnya LCL adalah lower ya. Upper adalah nilai paling tinggi, 258 adalah LCL atau lower adalah nilai paling rendah. Jadi forecastnya 265. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu perkiraan penjualannya itu 265, 265, 265, 265, 265. Tapi di sini masing-masing punya batas atas, batas bawahnya. Batas atasnya adalah 272. Jadi forecastnya 265, perkiraannya 265. Tapi bisa jadi nanti nilai penjualannya itu meningkat ya, di luar prediksi kita, tapi paling tinggi adalah 272. Sedangkan bisa jadi juga berbeda dengan forecastnya nilai penjualan, tapi paling rendah itu adalah 258 ya. Jadi ini adalah nilai paling tinggi paling rendah seperti itu.
Nah, ini adalah chartnya ya. Paling bagus chartnya itu adalah chartnya yang menghimpit ya, menghimpit atau sama seperti observed. Observed ini adalah data nyatanya ya, data nyatanya. Semakin menghimpit dengan ini forecast ya, ini forecast. Ini feed ya, ini feednya. Feed itu adalah data ramalan kita ya, dengan menggunakan bulan yang ada. Ini harusnya menghimpit, tapi kelihatannya kalau misalnya pakai simple dia tidak terlalu menghimpit, jadi ini kelihatannya nggak terlalu bagus ramalannya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita gunakan metode lainnya, hold brown maupun dapat trend ya. Ini bisa kita lihat itu kan ya, forecastnya dia stagnan konstan gitu ya, nggak begitu bagus sih sebenarnya. Oke, yang berikutnya kita masih menggunakan data yang sama ya. Kita masih menggunakan data yang sama. Nah, ini di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau misalnya ditarik gitu kan ya, ini misalnya ada 1 Maret ya, nah itu nanti teman-teman Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu kan ya, nilai penjualannya seperti ini ya, dan nilai tertingginya ini, nilai terendahnya ini, nilai tertingginya UCL ini seperti ini. Jadi ya paling penjualan nanti bulan Maret sampai dengan Juli itu ya kisaran-kisaran seperti inilah, seperti itu untuk yang simple. Nah ya, ini saya buat, kita beri nama aja predicted simple. Nah ini ini saya buat aja LCL simple. Nah ini adalah UCL simple. Oke, jadi akan keluar seperti ini teman-teman semuanya. Oke, oh ini predicted ya, predicted simple. Oke, seperti ini ya. Oke. Setelah ini kita akan coba metode hold ya. Ini dia ya. Kita akan gunakan metode hold ya. Sama seperti tadi, kita masuk forecasting, terus habis itu create traditional model. Oke kan saja. Sama ya tadi ya. Yang di dependent masih sales karena kita sudah melakukannya, agak lebih gampang ini rekan teman-teman semuanya. Jadi sudah ada semuanya, sudah terekam maksudnya ramalan kita, langkah-langkah sebelumnya. Kriterianya sama ya, metodenya exponential smoothing, kriterianya yang tadi simple jadi hold, continue saja. Nah nanti kita sama ini pengaturannya di statistik, di plot, di save maupun di option seperti itu, sama 25 observasi. Cuma yang beda adalah kriterianya kita gunakan hold. Kalau misalnya sudah, tinggal kita oke-kan saja, klik oke. Nah lihat ya di sini ya, mapenya ini 0,585 ya, di sini mapenya 1,153, jadi lebih kecil hold. Jadi harusnya nanti kalau misalnya kita akan mendapatkan yang namanya chartnya itu lebih menghimpit. Nah ini dia ya, terlihat menghimpit walaupun di bagian sini dia agak jauh gitu kan. Nanti kita lihat pakai metode brown dan metode downward trend yang lainnya. Oke, ini adalah nilai forecastnya bulan 21, 268, 271, 273, 276, 279. Jadi cenderung dia naik ya. Nah ini sama, ini UCL ya, ini LCL ya. UCL ini nilai paling tinggi uppernya, L-nya itu adalah lower ya, itu 264. Jadi ya kisaran nilai daripada forecast kita antara 272 sampai 264 untuk bulan 21 seperti itu. Oke, ini adalah metode holds, jadi mapenya jauh lebih rendah dibandingkan punyanya mape simple.
kalau misal kita lihat di sini juga akan keluar nih teman-teman, ini kan predicted simple, LCL simple. Nah, ini berarti kita beri nama lagi ya, ini predicted holds. Nah, ini juga LCL nya adalah LCL hold. Ini adalah UCL upper, nilai uppernya yang hold. Oke, jadi kita sudah ada dua dua peramalan, agak berbeda ya, tapi nanti kita akan pilih mana yang mana yang paling tepat gitu ya. Ini LCL sama UCL-nya ini tetap harus teman-teman semuanya masukkan ya. Jadi karena kita yang namanya peramalan itu kan perkiraan, jadi kita butuh nilai paling tinggi sama nilai paling rendah dari peramalan kita ya. Intinya nanti data itu ya antara, misalkan untuk yang 265 gitu kan ya, itu ya untuk yang hold ya itu 264 sampai 272. Jadi data itu ada sekitar 272 atau 264. Kita lihat aja lah, misalkan di sales mabel atau 265 gitu kan ya. Nah ini sama kan, perkiraan kita ada 263. Jadi ada beda 2 ini ya, 2 poin, beda 2 poin di sini ya. Tapi masih berada dalam kisaran nilai tertinggi, nilai terendahnya, LCL sama UCL-nya. Nah ini dia nilai 265 nih ya, sekitar inilah ya. Oke, yang berikutnya kita coba lagi teman-teman semuanya, analyze forecasting ya. Ini kita pakai metode Brown ya. Oke, masih sama kayak tadi ya, cuma kriterianya kita ganti jadi Brown, continue. Statistiknya masih sama ya, display forecast, plotnya juga masih sama, output filternya, save-nya juga masih sama, option ya masih 25, tinggal oke kan saja, klik oke. Di sini kita lihat ya, di model statistik MAPE sama MAE nya agak lebih besar dikit dibandingkan punyanya Holtz ya, masih lebih bagus Holtz. Jadi di sini ada yang agak menghimpit ya, cuma di bagian atas sama bagian tengah ini dia agak menjauh. Nah ini nilai forecastnya seperti ini, nilai tertinggi terendahnya seperti ini. Jadi yang kalian lihat nanti ini sama ini ya, model statistik sama forecast. Ini untuk yang metode holdnya Brown. Sedangkan yang metode berikutnya yang lainnya lagi adalah kita lihat ya, di sini ada punyanya predicted ya, predicted punyanya Brown. Ini kita beri nama aja biar nggak bingung. Ini Brown ya, ini Brown, saya copy aja. Oke, ini adalah LCL Brown, ini adalah UCL Brown. Oke, good. Kita punya 4 ya. Ini hold ya, ini hold, ini hold, ini hold, ini Brown. Oke, good. Satu lagi kita punya, harusnya melakukan forecasting dengan menggunakan metode template trend. Oke, sama kayak tadi, hanya saja kriterianya kita ganti, template trend, continue, masih sama ininya pengaturannya 25, tinggalkan oke saja. Nah kita akan keluar model ini, modelnya punyanya template trend ya, 0,887, MA 1,46, masih lebih tinggi dibandingkan hold tadi. Berarti hold tadi yang paling bagus. Ini nilai forecastnya, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah ini adalah chartnya. Nanti kita kumpulkan nih teman-teman semuanya, ininya masing-masing forecastnya ini. Nanti kita buat mana yang paling bagus gitu kan ya. Oke, ini bagusnya teman-teman semuanya. Kalau misal seperti ini, saya kelupaan tadi, ini kita beri nama gitu kan ya, time series modelernya ini namanya tadi ya,
simple ya. Oke, yang berikutnya ini simple ya, ini namanya adalah Hulks. Oke, ini Hulk, ini brown ya, ini namanya brown. Oke, ini namanya yang berikutnya adalah damped trend. Nah, damped trend. Oke, nah kita sudah punya kita sudah punya 4 ramalan ya. Ini saya rubah namanya juga, ini namanya damped trend ya, saya pakai damped aja lah kan ya, damped. Ini juga sama, ini adalah damped, ini adalah damped. Oke, good, seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Nah, pertanyaannya adalah dari beberapa metode analisis ini mana yang paling bagus. Nah, untuk itu kita perlu melihat yang namanya nilai ya, nilai MAPE dan MAE. Nah, tadi ya, MAPE adalah persentase, kalau MAE adalah rata-rata. Jadi mana yang paling bagus ya, kita buat seperti ini teman-teman. Pertama kita bisa analisis berdasarkan gambar ya, kita analisis berdasarkan chart gitu kan ya, tinggal kita klik aja copy as image, masukkan di dalam analisis kita, Ctrl V gitu kan ya. Nah, ini kita buat seperti ini, kita susun teman-teman biar cantik ya. Oke, terus kemudian kita copy lagi yang punyanya Hulks ya, copy, ini adalah ini adalah Hulks, masuk sini ya. Ya, ini adalah Hulks ya. Ini saya berikan namanya adalah 1 ya, 1 simple ya, simple. Yang ini saya beri nama 2 Hulks ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tentu saja ada brown ya. Kita brown, kita lihat ini brown guys, ini brown, kita copy as image aja. Sesuaikan besarnya. Oke, brown. Sedangkan yang berikutnya di sini, di sini ada punyanya damped. Oke, 4 damped trend ya. Oke, sedikit. Oke, oops. Oke, copy as image, masukkan di sini. Oke, kita susun aja. Nah, pertama yang kita analisis adalah menggunakan dengan melihat chart gitu kan ya. Kalau kita melihat chart, tentu saja yang kita pilih adalah yang paling mepet dengan nilai observednya. Jadi yang menghimpit, jadi garisnya yang menghimpit. Kalau simple nggak masuk, berarti yang menghimpit, yang agak menghimpit itu antara brown, damped sama Hulks. Nah, kalau misalnya hanya kasat mata aja emang agak kesulitan kita, karena kan skalanya mungkin bisa beda-beda, mata orang juga beda-beda.
Tapi dari sini bisa kelihatan kalau yang bagus itu sebenarnya adalah hold, brown, sama damped. Tapi kita butuh indikator kuantitatif lain yang memungkinkan kita untuk menilai tidak hanya dengan mata saja gitu, tapi dengan perhitungan. Nah, apa ya, tadi itu kita pilih ya MAPE dan MAE terkecil. Nah, sama ya. Oke, jadi kita buat lagi nanti metode eksponensial. Jadi ada kita buat aja di sini ada nomor ya, ada nomor 1, 2, 3, 4 karena ada 4 metode. Oke, ini saya kecilkan buat seperti ini. Kemudian di sini ada simple ya, ada hold, ada bronze, ada damped. Kemudian di sini ada MAP, ada MAE ya. Oke, ini saya kasih ini juga lah, saya keterangan juga di sini. Jadi MAPE ini adalah persentase ya, kalau MAE adalah rata. Oke, error ya, error. Oke, kalau misalnya sudah, berarti nanti tinggal kita lihat teman-teman semuanya. Ini saya buat seperti ini. Oke, ya, tinggal kita lihat aja ini buat gini ya. Oh, ini nggak perlu. Oke. Oke. Format selnya, bordernya ini saya hilangkan. Oke. Jadinya seperti ini. Oke, kita lihat nih simple nih ya. Simple ini MAPE-nya berapa? Nah, simple MAPE dan MAE-nya berapa? Berarti di sini ya. Kita lihat di sini untuk yang simple, kita lihat MAPE-nya adalah 1,153, sedangkan MAE-nya adalah 2,750. Jadi kesalahannya untuk simple adalah 1%, 1,153%, dan rata-rata perbedaan antara nyata dan prediksinya adalah 2,75. Coba kita lihat yang holds. Yang holds ini lebih rendah. MAPE dan MAE-nya itu adalah 0,585. Yang satunya lagi MAE-nya 1,410. Lihat ya, jauh lebih rendah ya. Kalau bronze ya, bronze ini MAPE-nya 0,692, sedangkan MAE-nya 1,663. Sedangkan kalau misalnya untuk yang damped trend itu MAPE-nya 0,587, ininya MAE-nya 1,416. Oke, seperti ini teman-teman semuanya. Ini saya besar. Nah, seperti ini ya. Nah, pilih mana nilai yang harus kita percayai ya. Tentu saja kita harus cari nih MAPE sama MAE yang paling kecil. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah MAPE paling kecil. Ini adalah MAE paling kecil. Ya. Atau kalau misal mau ya, ini adalah MAPE yang paling kecil dari sini semuanya. Nah, kayak gini bisa kita lihat nanti teman-teman semuanya ya. Jadi kita akan mengisi ramalan kita dengan menggunakan metode holds. Bukan simple, bukan bronze, bukan damped ya.
jadi nanti kita isi di sini. Misalkan di sini adalah 01, ini saya buat ini aja. Saya buat seperti ini aja. Oke. 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini saya insert juga yang lainnya. Ini adalah namanya UCL, ini adalah LCL. Nah, nanti kita masukkan nanti nilai prediksi dari holds. Nilai prediksi dari holdsnya mana nih? Kita lihat nih ya. Kita lihat prediksi holdsnya ada di mana. Ini holdsnya ya. Nilai prediksinya nilai ini nih. Forecastnya ini bulan 21, 22, 23, 24, 25. Tinggal kita copy aja nih. Copy ya, copy. Nah, nanti kita masukkan di dalam ini nih, di sini nih ya. Nanti tinggal kita paste spesial aja ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti ya kita tulis aja. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya seperti ini, kan ya. Tinggal kita copy lagi, set ini nih, ini ya. Oke. Ini adalah hasil prediksi. Hasil prediksi 5 bulan ya. 1 2 3 4 5 bulan. Jangan lupa ya, LCL sama UCL nya kita buat juga gitu ya. Saat ini kan UCL ini udah kita copy aja, copy ya. Terus habis itu masukkan di sini, kita hapus aja. Kita masukkan di sini ya. Terus habis ada 5 ya, 5 copy ya. Terus masukkan di sini CL dan RCL ya. Sama dengan metode yang tadi. Nah, kok beda? Copy ini dulu, Ctrl C. Ini kita copy, Ctrl C. Ini karena kesini dia tidak kelihatan. Oke. Nah, jadi ini dia. Ini adalah perkiraan nilai ya, perkiraan nilai dari data yang sudah kita analisis. Jadi pada bulan Maret nanti penjualan akan sebesar 268, dimana nilai paling tinggi dari ramalan kita adalah 272 dan paling rendah 264. Demikian juga seterusnya. Ini dengan menggunakan metode hold ya, seperti ini dia. Jadilah ramalan kita seperti itu ya. Nah, ini dengan menggunakan exponential smoothing, rekan-rekan semuanya. Nanti kalau misalnya sudah, kita save aja ya. Yang berikutnya adalah kita, ini sudah saya buat juga ya. Nah, ini dia. Metode yang terbaik dari MAP dan MA yang terkecil. Yang berikutnya kita akan belajar. Nah, tadi kan kita menggunakan exponential smoothing. Nah, exponential smoothing itu punya kelemahan. Dia tidak punya data tren, dia tidak memasukkan data musiman. Terutama sekali dia tidak memasukkan data musiman. Jadi kalau misalnya ada beberapa produk yang dia berdasarkan musiman, itu nggak bisa dihitung dengan menggunakan
exponential smoothing saja, tapi kita bisa menggunakan metode Winters. Metode Winters ini ada dua, yaitu aditif sama smoothing, aditif sama multiplikatif. Aditif itu penjumlahan nilai tren dan musiman, sedangkan multiplikatif itu penggandaan nilai tren dan nilai musiman. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan Winters ini ya? Caranya seperti ini teman-teman. Kita buka aja data setelah ini ya, namanya data Winters ya. Datanya seperti ini biasanya. Ini pakai ini misalkan Coca-Cola, produksi botol Coca-Cola itu disinyalir ada musimannya ya, musim dingin, musim panas gitu kan ya, musim hujan, musim panas gitu ya. Ini dia kalau misalnya ada musimannya ya, gitu tuh nilainya kayak gini nih. Nilainya kayak gini nih. Gimana caranya untuk ini aja kita buat baru datanya ya, datanya kita buat baru saja, new data. Oke. Kita buka lagi, ini kita copy terlebih dahulu data tadi ini ya. Nah, tahun 11 sama 12 ini kita copy yang botolnya saja, ini nggak usah, ini nggak perlu, nanti kita buat di dalam SPSS. Kita copy semuanya, Ctrl C ya, terus kita masukkan di dalam SPSS tadi ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu let's say nama variabelnya apa tadi, produksi botol. Kalau misalnya sudah, desimbalnya juga kita nolkan, measure-nya ini adalah scale, kemudian nanti kita copy aja di sini. Ini adalah data produksi dari yang ini nih. Cuma masalahnya kan di sini kan belum ada tahun dan bulannya ya. Padahal di sini datanya ada tahun dan bulan. Gampang kita masukkan aja data tahun dan bulannya. Gimana caranya? Tinggal masukkan data ya. Di sini ada define date and time ya. Kalau misalnya di bawah 25 define date ya, biasanya define date. Define date and time, kemudian klik aja. Nah, kita cari nanti di sini teman-teman, bagian atas biasanya years and month. Nanti kita spesifikasikan year-nya berapa. Year-nya adalah tahun 2011 tadi ya. Month-nya dari tahun dari bulan apa sampai bulan apa. Ini kan month-nya 1 bulan nih, jarak antar bulannya 1 berarti kan kita pakai 1 saja. Jadi 2011 1 12 sudah ya. Tinggal kita oke kan saja teman-teman semuanya. Oke. Iya, kita akan keluar seperti ini. Nah, nanti kan sudah keluar nih. 2011, 2012, ini month 1 sampai 12, ini month sampai dengan 1 tahun 12, ini Januari, Desember, Januari 2012. Nah, sama seperti tadi, kita ingin mengetahui kira-kira 5 bulan ke depan produksi botol itu berapa, dengan memasukkan nilai tren dan juga nilai musimannya ya. Hampir sama seperti tadi ya, seperti punyanya exponential smoothing, kita hanya merubah kriterianya saja ya. Tinggal kita analyze saja ya, nanti forecasting ya, masuk ke create traditional model. Nanti di sini variabel yang kita masukkan adalah produksi botol, bukan year, bukan month ya. Produksi botol saja masukkan ya. Kemudian nanti di sini kriterianya metodenya masih sama, masih exponential smoothing ya. Kriterianya di sini ada seasonal. Kita bisa simple seasonal ataupun simple seasonal tidak kita buat, nanti kita pakai Winters additive sama multiplicative aja. Kita mulai dari additive terlebih dahulu, kemudian pilih aja Winters additive, continue. Setelah itu nanti pastikan di statistiknya display forecast, MAP dan MAE nya juga perlu kita centang. Kemudian plotnya ini ada fit value, kita centang, auto filter, oke. Save nya sama kita di predicted sama LCL dan UCL nya kita centang.
Optionnya kita pilih masih tadi ya, first case after end of estimation period to a specified date. Klik aja. Nah, karena kan tadi kan kita kan punya data 2011 sama 2012. Yang ingin kita cari adalah tahun 2013 ya, 5 bulan setelah tahun 2012. Berarti kan apa? 2013 ya, kan Desember kan ya, 2013. Monthnya berapa month ya? Monthnya adalah 5. Kalau misalnya ada 1 sampai dengan 5 bulan kan berarti kan 5 bulan. Nah, klik aja 5. Nah, ini dia. Sudah. Kalau misalnya sini, kalau misalnya sudah, oke kan saja. Oke. Nah, ini kan keluar seperti ini. Jadi keluar, oh ini datanya bagus ya, teman-teman ya. Agak menghimpit semuanya gitu kan ya. Pasti MAPE-nya itu ya, ini 152%, jadi kesalahannya 11%, MAE-nya 38. Jadi agak lebih besar dikit sih ya, lebih besar dikit. Tapi ini dari ininya juga agak mepet ya, agak menghimpit gitu kan ya. Ini punyanya aditif ya. Nanti ini aditif, Winters aditif ya. Nah, ini kita kasih judul namanya Winters aditif. Oke. Yang kedua kita buat lagi, nah ini dia ya, produksi ya, ini LCL, ini LCL, UCL ya. Berarti nanti tinggal kita beri nama predicted aditif ya, aditif. Ini LCL aditif, ini UCL aditif. Oke, kalau misalnya sudah, kita buat yang kedua yaitu analyze. Masih sama, forecasting, create traditional model. Semuanya masih sama ya, tapi kriterianya berbeda. Kita pakai Winters multiplicative, continue, statistiknya masih sama ya, display forecast, plotnya juga masih sama, output filter, save-nya juga masih sama, optionnya tadi ya tahun 2013 sama 5 bulan ke depan, 5 bulan di tahun 2013, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Kalau misalnya sudah, oke kan saja akan keluar ya model fit-nya. Kemudian di sini ada MAPE, ada MAE-nya, jadi lebih rendah ya, tadi 11,152, sedangkan ini 10,675. Nah, ini chartnya, ini adalah forecastnya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Ini forecastnya. Kalau di sini cuma ada 2, ini berarti kita gampang memilihnya. Kelihatannya sih punyanya multiplikatif ya, multiplikatif Winters itu lebih baik ya, lebih baik. Oke, kalau misalnya sudah ya, masuk lagi ke sini, sama tadi kita beri nama biar tidak tertukar. Predictednya ini adalah multiplikatif. Saya copy aja ya, cepat. Ini sama, LCL nya adalah multiplikatif, ini multiplikatif juga. Oke, good. Udah. Nah, ini udah kelihatan semuanya teman-teman semua ya. Oke, multiplikatif. Oke. Ini tadi ya teman-teman ya, ramalan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini punyanya aditif, ini punya multiplikatif, ini rentang nilainya, rentang nilai tertinggi dan terendahnya. Oke, sama seperti tadi ya, di antara dua ini kita harus milih mana yang paling mendekati dengan nyata. Berarti kita harus pilih MAPE dan MAE paling kecil. Sama kita buat saja nanti di Excel-nya ya. Di Excel-nya kita pertama kita analisisnya berdasarkan
gambar ya. Copy saja image ya, masukkan dalam sini. Satu ya, ini adalah aditif winters. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Satu lagi di sini ada namanya nomor 2 multiplikatif winters. Ini tinggal masukkan yang ini punyanya multiplikatif ya, copy as image ya, Ctrl V saja. Oke. Nah, sudah dapat. Tentu saja kita butuh tadi ya, sama seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Kita copy aja ini biar tidak perlu nulis lagi. Pilih mape dan MI terkecil ya, metode winters ya, ganti metode winters karena ada 2, jadi saya ini hapus aja, delete ya. Oke, sudah. Berarti ini adalah aditif, ini adalah multiplikatif. Oke. Nah, mana yang akan kita pilih? Kebetulan udah saya garis bawahi. Nah, ini mana mape yang paling rendah? Tentu saja multiplikatif. Harus di maaf. Nah, ini dia ya. Kita lihat di sini. Ini masih datanya ini ya. Nah, ini dia. Ini harusnya tidak ada dulu. Oke, no fill. Oke. Aditif ya. Berapa mapenya aditif? Mapenya aditif ya. Ini ya, unitas aditif. Mapenya aditif ada di model statistik mape 11152. Kita ketik aja di sini 11152. MAE-nya adalah 38,064. Multiplikatif, kalau untuk multiplikatif sama tadi ya di sini ya, untuk winters ya, kita lihat model statistik mapenya lebih rendah 1%, 10,675 ya. Terus habis itu MAE-nya 35,451. Oke. Ctrl B. Ya. Berarti yang kita pilih tentu saja adalah yang multiplikatif ya. Berarti di sini akan kita buat ya 2013. Nah, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Nah, ini juga kita beri ya. Kita beri ya, ini ada UCL ya, ini ada LCL. Oke. Sama ya teman-teman semuanya ya. Karena kita pakai multiplikatif, tentu saja yang nilai ini ya, forecast-nya ya, forecast 2013 ini kita copy aja. Kita copy aja, Ctrl copy, masukin di sini nanti ya. Oke, agak manual ini ya. Ctrl C, habis itu saya buat transpose. Oke, ini adalah nilai prediksi saya. Terus LCL UCL nya tentu saja harus kita masukkan supaya dapat prediksi. Iya, oke. Copy. Ya, ini kita copy. Habis itu di sini kita kasih transpose, ini juga sama, tercopy. Di sini kita kasih
post. Oke, sudah jadi semuanya. Jadi tahun 2013 bulan pertama itu 263 dengan nilainya paling rendah 131, 350, 216 ya. Ini paling tinggi, ini paling rendah nilainya ya. Kalau misalnya mau produksi di antara nilai ini gitu kan ya, tapi secara prediktif nilainya ini gitu ya. Kita bisa dapat nilai ramalan untuk 5 bulan ke depan. Dia nilainya adalah seperti ini, 263, 350, 359, 377 sama 326. Nah, ini berarti sudah mulai masuk ke musimannya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kita rapikan saja. Oke, ini saya buat seperti ini ya. Ini adalah begini. Nah, ini terus saja bisa kita buat UCL LCL walaupun tadi udah di atas ya. Untuk ini aja untuk oke. Ini juga prediksi ya. Oke. Center. Oke. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Cara untuk melakukan analisis time series peramalan dengan menggunakan time series. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara bagaimana meramal yang agak lebih kompleks dengan menggunakan analisis ARIMA dan trend. Mungkin itu saja sementara ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dipelajari beberapa rekaman ini, rekaman pembelajaran ini, sehingga nanti rekan-rekan semuanya bisa meramalkan data yang berbasiskan time series. Mungkin saja nanti teman-teman semuanya coba aja nanti ramalkan harga saham, harga kripto, ataupun data time series yang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya bagusnya memang yang namanya data time series itu semakin banyak data yang bisa kita olah ya. Misalkan tadi kan cuma ada 20 data tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan data harian atau menggunakan data mingguan, tahunan gitu kan ya, lengkap ya, sampai berapa tahun, sampai dengan semakin banyak datanya maka semakin bagus nanti modelnya. Jadi MAP-nya ataupun MAE-nya akan semakin rendah kalau kita menggunakan data yang banyak. Kalau dikit memang MAP-nya lebih besar karena data untuk olahannya lebih sedikit. Jadi saran saya kalau mau MAP-nya itu dan MAE-nya itu rendah, perbanyak datanya. Semakin banyak datanya semakin bagus. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.